Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama gue Egy Mulyandri. Dan gue Muhammad Awi Karunyado. Kita host original dari Kakak Kes. Singkatan kakaknya siapa sih? Iya, gak boleh, gak boleh. Yeah, I just remember, sorry. Ya, ini episode ke-14. Kebanyakan tamu kita adalah Nico Ferdinand Jonathan, Junar, Jason. Jason. Nah sekarang kembali lagi ke yang original nih. Kita mau bahas apa nih malam ini Gi? Yeah, I don't know man. Grabil aja kali. I think it's sensitive topic. Yeah. Grabil aja kali ya. Mau bahas apa? I don't. Too soon, brother. Too soon. Grabil tusun. Instagram. Nah man. LinkedIn. I don't know. Wah, apa aja lah. Coba aja. Ini yang denger nih kasihan banget nih udah 1 menit tapi cuma ngebahas apa yang mau dibahas. Oh, enggak ini kok. Oke, sure. Santai aja. By the way kita ngerekam di kosan dan itu jam setengah 3. Nggak bisa tidur aja makanya bikin kayak gini kan. Apa yang kita bahas Gi? Resesi, ekonomi, utang. Udah LinkedIn. Oke, sure. LinkedIn. Lo ada LinkedIn nggak Gi? Ada dong. Harus ada kan? Udah kayak CV yang baru ya? Ya. LinkedIn kayak parameter gitu. Kalau misalnya kayak profesional ngambil LinkedIn kayak ngapain aja pak? Kemana aja? Terus CV-nya taruh di mana? Punya website buat naruh CV-nya gitu. Biasanya kan ada orang yang punya website pribadi buat nampilin CV-nya gitu. Dan portofolionya kan? Portfolionya. Kalau gua enggak sih. Belum kali men. Enggak. Cukup LinkedIn cukup. LinkedIn cukup. Jadi di LinkedIn lu ngapain aja? Connection lu berapa nih? Follower lu berapa men? LinkedIn gue dikit connectionnya, nggak terlalu banyak. Kayak cuma 300 apa? 310. Lu nggak nambah tuh 300 tuh koneksinya? Gue agak selektif sih. Bukan yang sombong sih, tapi emang agak selektif aja gitu. Lain gue bunyi coy. Ntar ya gue mute dulu. Lu connection berapa? LinkedIn? 4.000 berapa gitu? 4.400 ya? Banyak banget. 4.700 bro connection gue. Gila, berapa persen doang anjir gue connection gue di lu. Karena kalau gue kan emang gue connectin aja kan semuanya. Connect, terus baru dilihat dari feednya. Kalau feednya jelek, unfollow. Kalau feednya jelek, unfollow. Jadi emang beneran sebisa mungkin rapi gitu. Nah kalau gue nggak mau kayak gitu, makanya jadi agak lebih selektif aja gitu. Iya. Mbak, ya harapannya sih kalau gue ada harapan soalnya. Gue pengen masuk ke LinkedIn Power Profile lah. Ya benar. Ada yang kayak gitu-gitu setiap tahunnya. Ada yang gitu-gitu tiap tahun nih. Gue pengen banget nih kalau bisa sih yang LinkedIn 30 under 30 sih. Karena kan gue masih umur 23 nih tahun ini nih, jalan ke 24. Pelan-pelan LinkedIn, habis itu Forbes. Amin. Jadi lu kalau nge-add tuh liatnya apa? Gue sebenarnya males ngomongnya gitu kan. Kan kalau jadi kira sombong. kalau gue beneran kan. Kalau gue kenal maksudnya personally, kalau temen gue add. Tapi kalau untuk yang kayak dia gue nggak kenal tiba-tiba dia nge-add kayak gitu, gue agak selektif aja gitu. Kalau gue sih banyaknya nge-add-nya visi sama eksekutif sih. Ya sesuai dengan kebutuhan lah. Karena gue startup, gue butuh visi, gue butuh fundraising, jadi ya gue harus cari koneksi dari venture capital, dari yang managing partnernya lah, directornya lah, associate lah, atau analis, semuanya pokoknya gue add-in satu-satu. Sama kalau nggak ya eksekutif perusahaan-perusahaan yang udah established.
Beda banget men. Kalau gue semuanya, recruiter, konsultan, eksekutif, intern, business analyst, semuanya gue add. Gue gak apa sih, kayak mager aja gitu kalau ngeliat di timeline LinkedIn kan. Bahkan banyak banget tuh yang sosok bijak gitu kan. Iya. Bahkan ada, tau gak sih? Karena kan gue suka nge-add aja. Kadang di LinkedIn feed gue ada yang nge-post meme bro, kayak misalnya jadi kayak Instagram buat nge-post meme banget man. Just use different platform. Kayak waktu itu ada yang nge-post meme. Bentar gue cek dulu ya. Yeah, I think I remember the fire meme, right? Iya. Jadi meme-nya tentang Donald Bebek yang duduk dibangun di pagi hari 6 a.m. tired, wondering if you should go to work or kill yourself. Ini ditaruhnya di LinkedIn loh. Gue unfollow sih. Karena ya nggak boleh dong, karena di LinkedIn kan buat apa namanya, buat profesionalitas kan. kan. Dia orang yang masuk ke situ kayak tahu boundary lah gitu. Iya, ini jadi kayak dang meme file bro. Filtering lah, kalau gue sih agak filtering dari koneksinya gitu. Kayak gue nggak. Kayak bahkan yang parah banget tuh ada yang taruh di LinkedIn-nya meme, intern sounds like slave with extra steps. Ini dang meme file bro, nggak boleh. It's not wrong, it's inappropriate. Yeah. Cari tempat lain bro. Iya. I mean like kalau mau taruh meme, taruh tempat lain. Instagram ada. Facebook. Kalau perlu naik gag lah, contribute di situ langsung. Iya. Biasanya kayak kalau meme kayak gue masih terima deh aja. Tapi kalau yang kayak ada yang so bijak kayak gitu, gue pengen ketawa aja gitu aja. Lucu aja sih buat. Oh sama ini juga men, gue ngelihat ya di LinkedIn Indonesia tuh, karena mungkin karena gue follow semuanya ya, dan gue connect sama semuanya. Kadang kayak menganggap LinkedIn tuh kayak Facebook bro. Ada yang ngepost mengenai keluarga, ada yang ngepost mengenai video pendek di mana seorang pedagang ngelempar makanannya ke lantai 2, jadi anak-anak SD atau SMP tuh bisa ngambil. Terus ngebahas mengenai politik, ada Prabowo, ada Jokowi, men. Gue nggak tahu sih sebenarnya tujuan tagline-nya dari LinkedIn itu apa sih? Tahu sih? Gue aja nggak tahu tagline-nya. Gue taunya LinkedIn di acquire Microsoft. Kalau kita tahu tagline-nya mungkin itu definisinya. Gue nggak tahu sih tagline-nya LinkedIn sendiri apa. Ini gue buka nih tagline-nya. LinkedIn empowering people mungkin, atau moto. Wah, nggak tahu juga gue. Tapi ya nggak ada tagline-nya. Oh ada. Mission. Jadi intinya iya. Jadi ini about LinkedIn. World largest professional network. Nih. Dengan 660 juta user, lebih dari 200 negara. Berarti kan kalau profesional ada boundary-nya lah minimal sedikit. Iya, bukan taruh post keluarga atau meme atau politik. Nggak harus yang serius-serius banget sih, tapi ya itulah pokoknya. Kadang juga yang gue kurang setuju itu ada yang ngepost mengenai jadi kalau skripsi lo tahu kan, skripsi itu ada alat ukur kan. Jadi kadang ada yang ngepost di LinkedIn bro, kayak misalnya dia tolong dong diisi alat ukur gue. Enggak sih, bagi gue enggak juga. Karena karena bagi gue tuh LinkedIn itu lo taruh apa yang udah capai, misalnya lo ikut conference apa, pembahasan lo, analisa lo apa. Kayak contohnya Ray Dalio kan dia bikin short essay di LinkedIn kan. Nah itu wajib dibaca dong. Kalau misalnya like monthly. Ya ada yang letter-letter yang penting banget, itu perlu dibaca. Bahkan kalau misalnya kalau your connections are good, biasanya yang mereka share itu kayak riset yang terbaru itu keluar riset dari Google ya. Google Research Trend apa gitu yang 2019. Fintech. Sama buat fintech juga. Kemarin gue dapet. Kalau Gojek tuh kadang suka banget bikin post-post singkat mengenai kerja. Masih Gojek. Itu
itu gue dapatnya yang share Google dari Presiden Tokopedia kalau nggak salah, Patrick Chow. Ya, dari Patrick Chow. Gila. Ya, selektif bro. Selektif. Filternya aja. Ini kalau Gojek nih kemarin dia baru post Stealing is Okay. Ini mengenai buku Steal Like an Artist oleh Austin Kleon. Jadi emang kayak gambar-gambar singkat mengenai inti pemikirannya apa. Ya, kalau nggak bener sih LinkedIn berantakan. Coba kita bahas nih, LinkedIn nih sejauh mana memberikan dampak di hidup lu? Hidup lu gimana gitu? Banyak. Nggak usah kalau di hidup, kalau secara personal enggak, tapi kalau untuk perusahaan ya, kayak untuk kerjaan ya maksudnya, kayak nyari koneksi. Gue butuh, misalnya gue baca ini VC early stage gitu kan, terus gue butuh connect ke dia atau nyari itunya, kontaknya dari LinkedIn. Pasti ketemu, dan itu pasti ketemu. Iya. Tinggal pilih lu mau deketin mana, analisnya, associate-nya, directornya, atau managing partnernya aja. Itu dia. Bahkan kita berencana juga bikin kartu nama yang ada QR code waktu lu scan. Ya langsung ke profile page kita. Ya. Kalau LinkedIn kayak gitu ya bagus sih sebenarnya, manfaatnya kalau buat gua sendiri ya bagus. LinkedIn itu berguna banget, memudahkan kayak nyari staff juga, nyari potential employee atau talent, ataupun misalnya mau direkrut sama perusahaan lain, mau di poach, mau poach orang gitu atau hijack ya, it's good. Tapi sih concern gue ya, karena ada beberapa rekan gue yang menilai bahwa LinkedIn tuh nggak terlalu penting. Bahkan waktu itu pernah bilang LinkedIn itu tempat cari kerja, atau gue pengen jadi bos ngapain gue punya CV di LinkedIn. Ya bener, ada yang kayak gitu Gi. Gue kaget sih, gue kaget banget. Pertama ya LinkedIn tuh bukan hanya tempat cari kerja gitu loh. Lu bisa connect LinkedIn lu ke berbagai macam platform cari kerja yang lain, platform lowongan kerja yang lain, jadi orang bisa ngeliat performa dan portofolio lu apa. Dua, lu bos pun lu harus punya resume dong. Apa yang udah lu capai, apa yang udah bikin. Walaupun misalnya lu jadi bos gitu kan, tapi kan orang belum tentu tahu PT lu atau representasi lu dari mana, PT ngasilin apa, portofolio lu apa. Iya, secara personal lu ngapain aja di situ. Ya, lu dari industri mana gitu, latar belakangnya apa, alma mater lu dari mana gitu. Oke, kalau lu dengerin ini dan lu masih menganggap LinkedIn itu nggak penting, you're very wrong. Buka LinkedIn lu, perbaiki sekarang, karena itu penting banget, men. Lu bisa direkrut dari situ, banyak rekomendasi kerja juga, bisa lu connect ke platform lain untuk lu bisa dapat kerja, atau lu bisa melamar dari situ. Bahkan gue pernah diundang jadi pembicara seminar dari LinkedIn. Hanya sebatas orang lihat dari LinkedIn, dan mereka langsung, oh begini ya. Gue nggak pernah ketemu orangnya, gue nggak pernah nunjukkan performa gue di depan orangnya ataupun apapun itu. Dia langsung kontak gue, dia langsung kasih tanggal, gue datang. Di situ baru pertama kali ketemu, dan dia langsung menilai bahwa gue reliable hanya karena LinkedIn gue rapi. Tapi emang apa yang gue tulis itu, adalah apa yang gue lakuin, apa yang gue capai. Cuma tulisan di LinkedIn itu bisa mempengaruhi orang. Oh, dia bisa gini loh, jadi dia bisa ngajarin ini. Menjual banget men kalau lu punya LinkedIn. Dan kalau gue kurang tahu nih ya, kalau berdasarkan experience gue sendiri dan koneksi gue, kalau misalnya lu ngeliat salah satu eksekutif dari startup yang baru atau pokoknya ya startup atau established company deh, kalau misalnya habis diterima invitationnya gitu, mereka langsung message gue gitu, hi, so glad to connect with you, if you need anything from me just ask me or DM me, I'm open up to for a cup of coffee or anything. Itu salah yang kayak gitu, malah mereka duluan yang ngechat ke gue ya, mereka duluan yang buka conversation gitu. Gue kaget aja sih, kayak wow, ternyata gue lumayan diapresiasi gitu. Iya. Padahal yang ngechat itu managing director salah satu startup, itu startup tulisan sih, kayak penulis gitu.
Sama satu lagi gue pernah di approach kayak gitu, kayak dikasih ya regards lah itu kan dari startup teknologi, bahkan itu CEO-nya ntar aja tuh ngajak diskusi gitu lah. Iya men, kayak networking. Wow. Waktu itu gue bahkan pernah ketemu orang di LinkedIn. Gue nggak langsung ketemu orang ya, tapi gue ketemu profilnya di LinkedIn. Dan dia bikin yang namanya Teach Me Anything in a Day. Jadi setiap sore sekali seminggu dia bikin, orang datang nih, dia bakal traktir kopi dan orang itu bakal ngajarin dia apapun itu, kayak misalnya hari ini you teach me how to do this, how to do that, gimana cara menulis, gimana cara menggambar, apa yang lo tau. Jadi kayak beneran cuma sharing ilmu doang dan dia traktir dengan kopi. Karena yang paling penting ya di umur 22 dan sampai 22 ke atas deh, setelah lulus kuliah gitu, emang network sih. Yep. Ya partially net worth lu itu adalah network lu. Iya. Ujung-ujungnya ya kalau temen-temen lu baik, bagus, berkualitas, ya lu bakal naik gitu. Saat lu masuk ke ruangan dan lu menjadi manusia yang paling nggak tahu apa-apa, you're the stupidest person in that room, you're in the right room. Yeah. Karena lu bakal belajar banyak dari semua orang yang ada di situ, right? And then once you're the smartest person in the room, you should find another room gitu loh. Make sure that you're the stupidest so you can learn a lot. And in that experience jatuhnya lu melepaskan egoisme lu pelan-pelan jadi humble. Ya, salah satu alasan gue agak selektifnya itu juga. Walaupun kan pangkat gue istilahnya managing director lumayan lah kalau misalnya untuk di perusahaan gitu kan. Tapi kan perusahaan gue sendiri masih startup, apalagi masih early stage banget gitu kan. Kan sebenarnya agak sombong kalau misalnya gue cuma mau terima eksekutif atau apa gitu kan. Tapi kan gue pengen belajar, karena apa yang mereka share dan apa yang mereka post di LinkedIn mereka itu kayak berbobot banget, kayak berguna banget ya informasinya gitu. Kayak ada insight, kayak ada hasil riset, atau dia ngasih opininya tentang suatu masalah ekonomi, tentang investasi yang landscape investasi di Indonesia gitu-gitu. Dan selalu menarik untuk bacanya. Dan bahkan kita sempat ngelakuin coffee talk dengan salah satu dari VC di Indonesia. Gara-gara LinkedIn. Gara-gara gua nemu, Sequoia di Indonesia, di Jakarta. Kesebut mereknya. Ya udah kesebut kan ya udah. Kayak kalian pasti tahu Sequoia Capital. Sequoia iya, dia ada coffee talk dan dia promosiin di LinkedIn. Di LinkedIn. Dan yang share itu nggak di-share, dia cuma nge-like post orang ya? Associate yang post associate-nya kan? Kurang tahu juga gue. Pokoknya dia nge-like posting associate dari Sequoia yang menyatakan kalau mereka tuh lagi open coffee talk about startup, kayak nggak usah ngomongin fundraise atau apa, cuma kayak saling berbagi insight aja. Dan gue nemu di situ, terus ujung-ujungnya daftar dan datang akhirnya, bermanfaat banget. Dan ternyata kita akhirnya bisa, untuk pertama kali kita bisa connect ke Sequoia Capital. Kayak kalau misalnya nanti kalau kalian udah butuh middle stage investment atau late stage investment, bisa ngubungin mereka kan. Wow banget sih kalau buat gue itu. Sengaja udah ada connection, lempar proposal, diterima atau nggak diterima, ya udah dapat feedback lah yang penting kan gitu. Kayak gue udah dapet jembatannya, udah tinggal masalah pintunya mereka mau buka atau enggak. Bagus banget sih kalau buat kayak gitu-gitu. Jadi ini mungkin karena udah 2:30 kali, udah mendekati 3, jadi ngomongnya rada ngawur, tidak struktur. Lagi. Tapi kesimpulannya aja kali ya. Kesimpulannya. Kalau dari gua, buka LinkedIn lu, taruh foto profesional, taruh headline yang bagus, taruh pengalaman lu. Kalau sekolah SMP, SMA nggak usah ditaruh deh, taruhnya kuliah S1, S2, S3 gitu aja. Jangan dari SD, TK dimasukin, nggak perlu. Kebanyakan nggak perlu. Alma mater yang paling penting sebenarnya universitas. Terus taruh kegiatan lu apa aja, apa yang udah lu capai. Yes. Kalau misalnya lu kerja di sini, jangan bilang lu hanya kerja di sini, tapi lu jelasin dalam bekerja 2-3 tahun atau 10 tahun di situ, apa yang lu capai di situ. Bukan kerjaan lo ya,
jangan iya, lu jangan kasih job desk, bukan deskripsi kerja, benar. Jangan job description lu kayak gimana, kayak gua nge-handle ini, no, it's something that you achieve, either by you or your team. I mean it's together kan, pokoknya apa yang lu achieve deh, bukan kontribusi lu apa gitu. Iya, bukan kayak kerjaan gitu, kayak gua di sini nge-handle ini, no. Nah, headline-nya bikin yang bagus, lu menjual diri lu dengan baik. Tapi jangan terlalu nge-flex juga ya, gitu. Kadang kan kelihatan sih gitu. Ntar masuk ke Instagramnya LinkedIn flex lagi. Normal aja deh. Secukupnya gitu. Gak usah yang kayak I'm a hard working guy or ya gitu-gitu, yang gak usah lah yang kayak gitu. Kayak lu kasih tau aja lu interestnya di mana dan lu sukanya di mana gitu-gitu. I think it's enough. Iya. Sekarang seriously LinkedIn itu penting, itu bukan hanya sebatas CV atau resume online, itu bukan hanya sebatas tempat mencari kerja. Oh iya, gue baru ingat, apalagi anak kuliah nih kan, sekarang kan banyak tuh biasanya di endorsement-nya gitu kan, yang endorse-nya temennya sendiri gitu kan, kayak no man. Kalau yang endorse-nya temen lu sendiri, kayak credibility-nya kan agak dipertanyakan dong. Iya, karena bisa nukar-nukar ini kan. Iya. Sama kayak waktu kalau lagi sekolah gitu, terus guru bilang saling periksa sama teman sendiri aja gitu, kayak ya tau lah ya kan hasilnya gimana jadinya. Jadi kalau misalnya kayak gitu nggak usah yang kayak gitu juga. Kalau misalnya ada orang mau ngasih endorsement ke lu bagus, kalau enggak ya nggak usah yang kayak gitu. Kalau ada berarti lo harus kerja keras, nunjukin kalau lu mampu gitu loh. That's it. Terus rajin-rajin connect sama orang, terserah lu pakai caranya Egy yang milih-milih atau gue yang blast ke semuanya. Tapi yang pasti feed lu harus diperbaiki karena bakal banyak banget informasi di feed kan. Itu yang lu baca gitu kan. Apa yang lu baca, apa yang lu masuk dalam pikiran lu. Ya masa rumah dikotorin orang lain lu marah, pikiran dikotorin orang lain lu nggak marah, nggak boleh dong. Lebih penting pikiran men. Ya mindset, everything. Udah cukup itu aja. Iya. Ya udah itu aja. Selamat malam. Selamat pagi boy. Selamat pagi. Kerjakan LinkedIn-mu. Kerjakan LinkedIn. Assalamualaikum. Kakak Kes. Kakak Kes. Ntar gue edit. Oke.